Dahsyatnya intuisi kamu berhasil mengungkapkan sebuah pengkhianatan yang dia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum ya. Energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya, dahsyatnya intuisimu telah berhasil mengungkap pengkhianatan ya yang dia lakukan ya, mungkin antara dia dan pihak ketiga teman-teman. Oke, fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya The High Priestess. The High Priestess ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kehidupan kamu terlebih dahulu teman-teman. Jadi dari kartu pertama ini aku melihat memang tentang bagaimana sih intuisi kamu, tentang bagaimana sih feeling kamu, firasat kamu, kata hati kamu teman-teman yang sebenarnya memang tidak pernah meleset ya. Kenapa? Karena memang aku akui secara spiritualitas tingkat kebatinan kamu cukup kuat, cukup tinggi, energi kamu cukup besar untuk bisa memahami adanya hal-hal yang mungkin buruk yang sedang terjadi, termasuk di dalam kehidupan asmara ataupun rumah tangga, teman-teman. Ya, ataupun mungkin di dalam hal-hal yang lain tetap sama. Feeling kamu, firasat kamu tuh, intuisi kamu tuh kuat banget. Ketika ada orang yang berniat jahat, buruk, ya, entah itu kamu mendapatkan pesan tersebut melalui mimpi kamu, ya kan, ataupun mungkin secara langsung melalui bisikan, melalui batin, ya, banyak mungkin cara-cara yang bisa kamu dapatkan. Nah di sini, apalagi ketika ini berhubungan, berkaitan dengan yang namanya sebuah hubungan asmara ataupun rumah tangga, adanya ikatan batin yang sudah terjalin selama bertahun-tahun, belasan tahun, dan bahkan mungkin puluhan tahun, teman-teman. Jadi, wajar saja ketika memang kamu merasakan adanya sebuah pengkhianatan di situ, teman-teman. Ya, dan ditambah lagi dengan beberapa masalah, ya kan, ataupun mungkin adanya beberapa perubahan yang terjadi gitu loh. Ya, contoh mungkin perubahan itu meliputi dari sikap yang awalnya kamu mengenal dia, kamu tahu dia ini orang yang mungkin uh, sifatnya tidak suka marah-marah, selalu bersabar, itu mungkin yang pertama. Dan kemudian kalaupun marah pasti ada batasannya. Dia memiliki batas-batas kesabaran tertentu ya teman-teman. Ada batasan yang memang mana yang harus dia perbuat dan tidak dia perbuat. Contoh ketika marah, oke, itu sesuatu hal yang wajar dan biasa. Mungkin dia tidak KDRT, mungkin ya kan dia tidak kasar. Nah itu mungkin menjadi salah satu faktor. Dan kemudian berikutnya mungkin ketidakjujurannya mengenai tentang masalah uang, gaji, dan lain sebagainya. Kemudian masalah aktivitas, ya, yang tidak seperti biasanya juga. Jadi itu yang menimbulkan adanya beberapa kecurigaan di dalam diri kamu, dan ditambah lagi memang dari intuisi kamu pula. Ya, itu. Nah, kemudian
Pada kartu yang ketiga aku punya Ten of Wands, teman-teman. Ada 10 tongkat. 10 tongkat muncul hadir ya. Jadi memang kalau dikatakan sih hubungan kamu cukup dan sangat rumit sebenarnya. Mohon maaf ya, cukup dan sangat rumit. Kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Karena pengkhianatan yang mungkin saja sudah dia lakukan selama ini. Oke, ini benar-benar menghancurkan kehidupan kamu banget. Seolah-olah apa ya? Diri kamu tuh seperti runtuh, hancur berkeping-keping. Karena pengkhianatan tersebut. Kenapa? Karena mungkin saja memang dia mengakui, teman-teman. Ya, dengan beberapa hal yang sudah terjadi, dan bahkan mungkin dengan beberapa bukti yang berhasil kamu dapatkan, pada akhirnya dia mengakui. Ya jelas dong, ini membuat kamu runtuh banget. Ya. Dan kemudian aku punya Ace of Swords. Ada kartu pedang. Oke. Jadi dari kartu pedang ini, inilah sebuah kepandaian kamu dalam mengungkap sebuah rahasia. Inilah kecerdikan kamu, kepandaian kamu di dalam mengungkap sebuah kebohongan, pengkhianatan yang sudah dia lakukan terhadap kehidupan kamu selama ini. Iya. Sebenarnya secara umum banyak ya teman-teman, tidak hanya di dalam kehidupan asmara ataupun rumah tangga. Bisa jadi juga meliputi tentang pengkhianatan di dalam bisnis, pengkhianatan di dalam keluarga, pengkhianatan di dalam pekerjaan. Oke, itu. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya ini, Queen of Swords. Lalu bagaimana ke depan, teman-teman? Ya, bagaimana ke depan? Apakah masih dapat bisa diperbaiki nih? Ketika memang ini ada kaitannya tentang kehidupan asmara ataupun rumah tangga. Cukup mengecewakan sebenarnya memang. Tetapi melihat dari energi kartu kelima ini, aku malah melihat dia lagi terfokus terhadap energi si pihak ketiga loh. Seakan-akan dia tuh nggak mempedulikan kamu banget, teman-teman. Dia berusaha untuk melalaikan tanggung jawab, melepaskan tanggung jawab, dan bahkan mungkin melepaskan kamu. Ya kan? Nah, kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya ini. Ada Six of Swords, 6 pedang. 6 pedang muncul hadir teman-teman untuk energi kartu ke-6 ini. Ya, 6 pedang dan kartu ke-6. Jadi memang dari kartu ke-6 ini cukup dan sangat menggambarkan bahwasanya ketika hubungan itu terbongkar, terungkap, kebohongan yang sudah terjadi mungkin selama bertahun-tahun lamanya, teman-teman, ya, memang sih lebih cenderung pada akhirnya dia bakal pergi meninggalkan kamu bersama si pihak ketiga, lebih memilih si pihak ketiga kalau aku lihat. Kenapa? Oke, mungkin satu hal yang aku lihat dari energi kartu ke-6 ini karena si pihak ketiga ini terus menuntut, ya, banyak tuntutan. Sehingga mungkin ada ketakutan di dalam diri si dia. Itu yang pertama mungkin. Yang kedua mungkin saja karena adanya magic dan guna-guna yang membuat si dia itu takluk karena si pihak ketiga. Dan itu juga mungkin yang membuat dia itu menjadi apa namanya teman-teman ya, kehilangan jati dirinya. Oke. Dan kemudian yang terakhir aku punya Nine of Swords, 9 pedang. Sebagai energi penutup teman-teman. Ya. 9 pedang ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan memang tentang bagaimana sih takdir kehidupan kamu yang memang cukup sulit, berat ya. Sulit banget memang untuk menerima sebuah kenyataan yang ada. Tetapi ya inilah sebuah takdir kehidupan yang memang harus kamu hadapi dengan ikhlas. Mungkin saat ini sih lebih tepatnya kamu harus lebih mendekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing. Karena memang segala sesuatunya seakan-akan menjadi nggak terkontrol banget. Ya kan? Emosional kamu nggak terkontrol. Semuanya seakan-akan memang bawaannya ingin marah, ingin nangis, ingin sedih, ya. Dan kemudian ini juga berpengaruh terhadap kondisi kesehatan juga sih sebenarnya. Oke, mungkin demikian teman-teman readingan untuk kesempatan kali ini ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.